Belum video belum. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Seorang pria bertato pelaku penganiayaan sadis di Grand Sangasri, Desa Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang ditangkap oleh tim taktis Sangga-Buana Polres Karawang. Penangkapan ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Karawang, yakni AKBP Fikri N. Ardiansyah, melalui Kasih Humas Ibda Cepwildan pada Selasa 6 Januari. Ia ditangkap setelah video penganiayaannya viral di media sosial dan terbukti melakukan penyerangan terhadap korban yang merupakan rekannya pada Senin 5 Januari. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Bekasi, yakni rekan Muhammad Azam. Baik rekan Azam, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan terhadap pelaku penganiayaan di Majalaya terjadi, kapan dan di mana pelaku ini ditangkap? Ya, baik Arin dan juga Tribuners, bahwa awalnya bermula dari video viral di mana ada seorang pria dilakukan penganiayaan oleh dua orang dan satu orang di antaranya itu menggunakan senjata tajam golok, dan kejadian itu sempat direkam oleh warga yang ada di lokasi perumahan di daerah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang memang dalam video tersebut terlihat pria itu dianiaya menggunakan senjata tajam secara membabi buta atau brutal hingga berkali-kali, begitu Arin. Rekan, bisa dijelaskan kapan pelaku ini ditangkap dan di mana ia ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, baik, awalnya kejadian tersebut itu terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026, dan dari pihak korban itu langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, dan dari tim Polres Karawang langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan dua orang terduga pelaku pada tanggal 5 Januari 2026, dan penangkapan itu juga dilakukan oleh Polres Karawang di lokasi yang memang tidak jauh dari lokasi kejadian penganiayaan tersebut. Begitu, Arin. Apakah ada perlawanan pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku ini? Tidak ada perlawanan dalam proses pengamanan atau penangkapan terhadap dua orang ini, yang memang dari dua orang ini baru satu ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, dan satu orang itu yang memang melakukan pembacokan terhadap korban berkali-kali, dan itu yang baru ditetapkan pihak kepolisian. Dan dalam proses penangkapan itu tidak ada perlawanan, mulai dari awal ketika didatangi oleh pihak kepolisian hingga dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor polisi atau di Polres Karawang, dan saat ini tengah ditangani di Polsek Majalaya. Begitu, Arin. Rekan Azam, apa motif pelaku melakukan tindak penganiayaan terhadap korban ini? Baik, untuk peristiwa itu berawal diduga saat pelaku ini mendatangi korban untuk menanyakan terkait kejelasan jasa pekerjaan yang tak kunjung diselesaikan oleh korban, dan namun dalam pertemuan itu terjadi cekcok, dan menurut pelaku ini korban tidak menunjukkan diri baik terkait penyelesaian pekerjaan antara korban dan pelaku, sehingga terjadi cekcok dan keributan hingga akhirnya terjadi peristiwa penganiayaan menggunakan senjata tajam antara pelaku dan korban. Dan ketika itu pihak kepolisian memang tidak menjelaskan secara rinci berapa kali hantaman senjata tajam itu kepada korban, namun terlihat dari video itu terjadi beberapa kali hingga korban ini
tersungkur atau terjatuh, bahkan bersimbah darah yang cukup banyak. Dan ini juga sempat terlihat dalam video itu juga sempat mencegah daripada warga di sekitar lokasi, namun tidak berani begitu dekat karena menggunakan senjata tajam. Begitu, Arin. Apakah identitas dari pelaku ini berhasil diungkapkan oleh pihak kepolisian, rekan Azam? Dari keterangan sementara Kasih Humas Polres Karawang, Ibda Capwildan, pihaknya mengamankan 2 orang. Dari 2 orang itu baru 1 yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk identitas daripada kedua orang ini maupun 1 orang pelaku yang telah ditetapkan tersangka, pihak kepolisian belum memberikan data namanya tersebut kepada awak media, dan kami hendak mengkonfirmasi kembali, follow up kembali terkait identitas tersebut maupun terkait kronologi lebih lengkap daripada peristiwa penganiayaan dengan senjata tajam tersebut, Arin. Terakhir, rekan Azam, bagaimana kondisi terkini dari korban? Kondisi terkini dari korban ini tengah dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Karawang, yang kondisi lukanya mengalami cukup serius karena mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh, dan pihak kepolisian juga bahkan belum sempat menggali lebih lanjut keterangan daripada korban. Baru keterangan daripada keluarga korban mengenai peristiwa tersebut, sehingga pihak kepolisian belum bisa mengupdate lebih lanjut terkait kronologi, motif lengkapnya maupun juga pengungkapan nama-nama daripada terduga ataupun pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini memang korban tengah menjalani sejumlah penanganan lebih lanjut, bahkan ada yang dilakukan beberapa jahitan hingga operasi dikarenakan lukanya cukup parah karena dialami beberapa kali bacokan oleh senjata tajam yang memang jenis diungkapkan jenisnya merupakan jenis golok, dan pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti tersebut saat bersamaan dengan penangkapan para terduga pelaku. Oke, baik. Terima kasih rekan Azam atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung, Dan? Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Januari tahun 2026 sekitar pukul 15.00 WIB di perumahan Grand Sangari, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Apa akibat yang dialami korban? Korban mengalami luka sobek di bagian pelipis mata, jari tangan, serta luka di bagian kepala yang menyebabkan pendarahan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Himbauannya untuk masyarakat apa, Dan? Polres Karawang menghimbau masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara hukum dan tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan, serta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami gangguan Kamtibmas. Pasal apa yang disangkakan kepada terduga pelaku? Untuk pasal yang kami kenakan kepada para terduga pelaku disangkakan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagaimana kronologi singkat terjadinya penganiayaan? Pada saat itu korban didatangi oleh 4 orang terduga pelaku menggunakan 1 unit mobil. Korban kemudian dibawa keluar rumah hingga di jalan perumahan, di mana salah satu terduga pelaku diduga melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam jenis golok. Siapa saja yang diamankan petugas? Yang berhasil kita amankan dari 4 orang yang mendatangi korban, yaitu 2 berinisial W dan berinisial AS. Namun kami sedang mendalami keterlibatan AS yang pada saat itu hanya ikut di rombongan 4 warga yang datang kepada korban. Kapan dan di mana para terduga pelaku diamankan, Dan?
Para terduga pelaku diamankan pada hari Jumat 2 Januari tahun 2026 sekitar pukul 21.00 WIB di wilayah Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Bagaimana tindak lanjut polisi dalam kasus ini? Saat ini, satu terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan oleh Polsek Majalaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pengembangan kasus jika ditemukan adanya bukti lain pada permasalahan ini. Barang bukti apa saja yang diamankan, Pak? Saat ini, petugas mengamankan 2 unit telepon genggam, 1 senjata tajam jenis golok, 1 keling pemukul, 1 kaos warna hitam, kemudian ada identitas para terduga pelaku serta 1 unit mobil Agia warna kuning berikut kunci dan STNK. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa tersebut, Pak? Berdasarkan keterangan awal yang kami dapatkan, peristiwa bermula saat terduga pelaku mendatangi korban untuk menanyakan kejelasan terkait jasa pekerjaan yang belum diselesaikan oleh korban. Dalam pertemuan itu, terjadi perselisihan antara korban dan pelaku kemudian berujung pada aksi penganiayaan. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Telah terjadi tindak pidana penganiayaan di perumahan Grand Sangari, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang yang mengakibatkan korban mengalami luka akibat senjata tajam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.